Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan siang ini Rabu 25 Oktober 2023 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmil Hadis dalam pembahasan kitab Dhawabitul Jarhi wa Ta'dil, ketentuan dan syarat-syarat dalam permasalahan pencelaan dan pembelaan kepada rawi dari Al-Jarh wa Ta'dil. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada permasalahan bagaimana hukumnya seseorang rawi menjarah dari para rawi yang lainnya, dan bagaimana hukumnya juga prakteknya seorang dari mudarris atau da'i yang mencela dari da'i-da'i yang mengajak kepada kebid'ahan, kesesatan. Maka ini permasalahan yang akan kita ambil. Qala al-muallif hafidhahullah, wa jarhu ruwah biqadril hajah la yu'addu minal ghibah al-muharramah. Maka seorang rawi menjarah dari rawi yang lain ini tidak termasuk kepada ghibah yang haram. Maka telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, anal ghibata tubahu li gharadin sahih syar'an la yumkinu wusul ilaihi illa biha. Maka telah disebutkan oleh Imam An-Nawawi bahwa ghibah bisa menjadi boleh dengan tujuan yang benar dan mengikuti syariat, dan tidak mungkin tercapai dari kebaikan agama ini kecuali dengan ghibah tersebut. Maka ghibah tersebut hukumnya menjadi boleh. Wa anna min tilkal aghrad tahdhirul muslimin minasyarri wa nasihatihim litawaqqihi. Maka yang demikian itu masuk kepada penjauhan kaum muslimin dari orang yang buruk ini, dari kebid'ahannya, dari agamanya, dari akidahnya, dan dijauhkan dari hadis-hadis yang dhaif ataupun dia pemalsu hadis, dijauhkan dari keburukannya. Maka menjauhkan awam kaum muslimin untuk tidak belajar dengan orang yang bermasalah dari manhaj dan agama, ataupun menjelaskan kepada para muhaddisin agar tidak mengambil hadis-hadis dari orang yang pendusta ataupun dhaif hafalannya. Maka yang demikian ini di dalam syariat dibolehkan. Maka ucapan Imam An-Nawawi di Riyadhis Shalihin juga di Syarah Muslim disebutkan, wa dzalika min wujuh minha. Maka yang demikian itu datang dari berbagai segi, di antaranya jarhul majruhin minar ruwah wasyuhud fa innahu jaizun bi ijma'al muslimin. Seperti menjarah orang-orang yang layak untuk dijarah dari para rawi yang dhaif, yang meriwayatkan hadis yang palsu, ataupun seseorang yang akan dijadikan persaksian
maka ini hukumnya boleh secara ijma' kaum muslimin. Bal wajibun lihajah, bahkan bisa jadi dia itu wajib untuk urgen di dalam permasalahan menjaga agama ini. Id yatarattabu alaihi fi syani ruwah tamyizul ahadits as-sabitah an-ruwat ad-dhaifah al-wahiyah al-mawdu'ah. Maka sangat diperlukan kita membedakan si fulan rawi yang thiqah, ambil ilmunya, ambil hadisnya. Si fulan rawi yang pendusta, pemalsu hadis, jangan diambil hadisnya, tidak boleh mengambil ilmu dari dia. Si fulan rawi yang tukang berdusta dengan manusia, maka ditakutkan dia berdusta kepada hadis, jangan kamu datang kepadanya. Si fulan hafalannya sangat rusak, maka jangan kamu belajar dan mengambil hadis darinya. Perkara-perkara seperti ini menyelamatkan manusia dari menghafal hadis-hadis yang buruk atau hadis-hadis yang palsu. Atau di zaman now seperti nasihat dari asatidah ahli sunnah ataupun masyayikh ahli sunnah, tidak duduk dengan kelompok-kelompok yang salah jalannya, seperti jangan duduk dengan orang-orang roja, orang-orang ikhwanil muslimin, jangan duduk dengan kelompok jama'atut tabligh, jangan duduk dengan kelompok ikhwanil muslimin, jangan duduk dengan kelompok as-sufi, jangan duduk dengan kelompok as-syiah. Maka di sini kita mencela ustadz tertentu, mencela kelompok tertentu, maka di sini hukumnya boleh. Jangan ada yang mengatakan jika seseorang dai ahli sunnah menyebutkan kesalahan dai yang sesat dari segi akidah, dari segi manhaj, kemudian ya ustadz kamu telah melaksanakan ghibah, maka kita katakan memang ghibah, namun ini adalah sarana untuk menyelamatkan kaum muslimin. Maka di sini disebutkan bahwa menjadikan pembedaan rawi-rawi yang thiqah dengan rawi-rawi yang dhaif ataupun hafalannya rusak, allati la tasbutu sihhataha lima fi ahwal ruwatiha minal umur al munafiyah lil adalah au dhabt. Maka boleh seorang rawi mencela dari para muhaddisin, baik dari segi al-adalah, si fulan fasik, jangan belajar dengannya. Si fulan mubtadi', jangan mengambil ilmu darinya. Atau si fulan kembali kepada hafalannya rusak. Bahkan hanya sekedar si fulan mudallis, tidak diterima kecuali dengan an-anah, seperti misalnya Imam Az-Zahabi menyebutkan Al-A'mash mudallis. Jika melaksanakan haddatsana tasrih di dalam periwayatan, la ba's, ambil. Yani la khilafa fih, tidak ada muskilah. Namun jika mengatakan jangan diambil hadisnya. Maka ucapan Imam Zahabi sekarang ghibah kepada Imam Al-A'mash misalnya, kita katakan ini ghibah yang diperbolehkan di dalam agama, karena memang dibutuhkan kita untuk menjelaskan keburukan manusia agar manusia tidak duduk dan mengambil ilmu dengannya. Maka disinilah asas dari permasalahan al-jarh, seperti prakteknya misalnya Syekh kami Mukbil menjarah fulan, seperti Az-Zindani di zamannya. Zindani adalah kelompok ikhwanil muslimin, dan dia masuk kepada parlemen, mempunyai partai namanya Al-Islah. Maka dia berbaju salafi, mengajak manusia kepada partai Islah agar duduk di parlemen dan kelak menjadi presiden dan sebagainya. Maka ditahdir oleh Asy-Syaikh dari perbuatan Abdul Majid Az-Zindani. Maka di sini Syekh melaksanakan perkara ini, kalau dihitung dari segi syariah ghibah na'am, namun ghibah yang diperbolehkan. Maka oleh sebab itu, jika kita rujuk kepada definisi ghibah barakallahu fikum, maka ghibah apa definisinya disebutkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya dari Aisyah
Dikatakan oleh Nabi, atadruna mal ghibah? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah. Di saat Nabi mengatakan, tahukah kalian ghibah? Dijawab tidak tahu. Maka dijawab, ghibah itu menyebutkan keburukan saudaramu dari perkara-perkara yang dia membenci untuk mendengarnya. Maka dikatakan, ya Rasulullah, fa kaifa idza kana fihi? Maka wahai Rasulullah, bagaimana perkara ghibah tadi jika memang orang ini ada padanya? Seperti menggibahi seseorang, disebutkan hada rajul dhaif, orang ini lemah di dalam hadis, dan memang dia lemah. Atau bahkan perkara-perkara hada rajul bakhil, orang ini pelit, dan memang dia pelit. Hada rajul kada wa kada, orang ini demikian dan demikian, dan memang kenyataannya ada. Dinamakan ghibah dikarenakan memang ada padanya. Namun di saat disebutkan, dipindahkan kepada orang lain, dia akan marah. Maka inilah ghibah. Fa kaifa ya Rasulullah idza kana fihi faqad agtabtahu? Maka kamu telah menggibahinya. Berarti ghibah itu menceritakan keburukan seseorang yang memang ada padanya. Dan itu catatannya, ghibah harus ada padanya. Walakin idza kana ma laisa fihi faqad bahattahu. Namun jika kamu telah menjelaskan kepada manusia tentang orang ini yang tidak ada padanya, maka kamu telah memasukkan kepada fitnah ataupun buhtan, bahattahu. Kamu telah memfitnahnya dan telah melaksanakan kedustaan atasnya. Beda antara ghibah dengan dusta. Maka di sini menjadi pendalilan ghibah itu haram. Namun di saat dibutuhkan kita menjelaskan keburukan seorang rawi, karena kalau tidak ada yang menjelaskan rawi tersebut, semua orang akan mengambil hadis dan ilmu dari orang yang hafalannya rusak. Bahkan dari segi adalah bukan hafalannya rusak saja, pemalsu hadis. Dia sengaja membuat hadis palsu. Maka berapa manusia yang akan selamat dari ghibahnya dia ini, sehingga orang terjauh dari para pemalsu hadis dan orang-orang yang dhaif hadisnya. Selamat manusia dari kesesatan dan kesalahan orang ini. Dan begitu pun tadi dari segi dakwah, ada seorang dai yang mengajak kepada kesalahan, the wrong path, salah jalan dalam akidah, dalam manhaj. Maka ada ustadz yang lain menasehati, jangan belajar dengan dia. Masih banyak orang-orang dai-dai yang beragama baik lebih daripada orang ini. Mau belajar nahwu, belajar kepada ahli sunnah. Mau belajar ilmu qiraah, belajar kepada ahli sunnah. Mau belajar ilmu hadis, bisa mentahqiq hadis, mana yang sahih, mana yang dhaif, belajar kepada ahli sunnah. Ngapain duduk dengan orang ini? Ilmunya pas-pasan, gurunya pun tidak jelas. Dari mana dia belajar? Hanya sekedar ditausik oleh Firanda atau ditausik oleh orang-orang roja yang lainnya. Sudah, kalian mengambil ilmunya dan kalian sibuk dengannya. Padahal dari segi keilmuan dan dari segi sanad, belajar dengan siapa dia? Tidak belajar dengan alim ulama dan sebagainya. Maka di sini asal dari ghibah adalah haram, namun menjadi boleh di saat dijadikan sebagai wasilah untuk menyelamatkan manusia dari keburukan orang tersebut. Maka oleh sebab itu dulu Imam Syu'bah di majelis mengatakan, ta'alu nagtab sa'atan fillah. Mari wahai murid-muridku, kita bergibah 1 jam karena Allah. Ada bergibah karena Allah. Maka ini ucapan yang penuh makna. Maknanya adalah, mari melaksanakan gibah 1 jam untuk Allah. Si fulan dhaif, si fulan kadzab, si fulan mudallis, si fulan fahsul ghalat, hafalannya rusak sekali. Tidak boleh belajar dengan mereka. Itu makna dari nagtab sa'atan fillah.
kita melaksanakan ghibah 1 jam hanya untuk Allah, membeberkan kedhaifan, kebusukan dari rawi-rawi agar manusia selamat dari hadis-hadisnya, agar manusia tidak mencatat hadis-hadisnya. Maka perkara seperti ini dari zaman dahulu telah dicanangkan. Maka orang-orang di zaman now yang biasa mengaji kepada roja, yang di sini senang, di sana senang, jangan berbicara ustad-ustad, mereka juga adalah muslimin meskipun salah jalannya dan sebagainya. Maka kebiasaan orang-orang awam yang belajar dengan mereka melihat orang-orang ahlu sunnah itu, dai-dai ahlu sunnah di saat mengajari manusia akidah dan membantah orang-orang yang menyelisihinya, bahkan menyebutkan si Ustadz Fulan akidahnya demikian, Ustadz Alan manhajnya demikian, jangan belajar dengannya. Kaget orang-orang yang biasa dengan belajar dengan roja, dengan dai-dai roja, maka kaget, kok si Fulan berani mencela Ustadz Fulan, bukannya ghibah. Kenapa Ustadz Fulan menyatakan jamaah tabligh demikian, bukannya ghibah. Kenapa Ustadz Fulan mengatakan orang-orang ini adalah orang-orang sufi dari Thariqah Naqsyabandiyah yang salah jalannya? Oh, ini ghibah semua. Maka di sini kita melihat bahwa sebagian manusia memang dicekoki oleh dai-dai mereka untuk tidak boleh berbicara tentang